Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, laisa ma'ahu ilahun ghairuh, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhu nabiyunal karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para asatidzah, para tuan-tuan guru, wabil khusus DKM Masjid Raya Telaga Kahuripan, Bapak Ustadz Muslih. Begitu pula ya, Pak Imam, Pak RW kita, Pak Iwan, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Ada Ustadz Hudori juga, ahlan wa sahlan, hadir bersama kita di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di waktu yang baik ini kita sama-sama meniatkan diri kita beriktikaf di masjid yang kita cintai ini. Insyaallah taala waktu kita selama kita beriktikaf di masjid ini menjadi sebuah keberkahan dan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, hadirin yang dimuliakan Allah, kita sama-sama panjatkan puja-puji syukur kita hadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, ahlu baitnya, sahabat-sahabatnya, serta kekasih-kekasihnya yang meneruskan perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah yakni hikmah daripada tujuan kehidupan kita di muka bumi ini. Kita hidup di muka bumi tiada lain dan tiada bukanlah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah, kemudian Allah menciptakan manusia enggak cuman atas menciptakan lalu selesai begitu saja. Tentu ada tujuan. Seperti kita misalnya membuat sesuatu, hal yang kita buat, yang kita ciptakan pasti ada tujuan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Wabil khusus ketika Allah menciptakan manusia pasti ada tujuannya. Tujuannya Allah sendiri yang katakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi pengertian ibadah ini Allah Ta'ala katakan, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Selebihnya Allah yang atur urusannya. Urusan kita hidup
Rezeki Allah yang atur. Awal lahir kita, lahir dari perut ibu kita nggak ada sehelai pun pakaian. Benang juga satu helai benang aja nggak ada. Tapi Allah catat rezekinya. Awal lahir ada pakaiannya. Subhanallah. Udah mulai rezekinya ada. Begitu lahir susu ibu juga keluar. Langsung orang bisa mengenal air susu terus. Rezeki nggak pernah berhenti, nggak pernah putus sampai kita wafat. Tinggal saat sekarang ini ya ikhwan, bagaimana kita menjalankan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menjadikan kita hidup di muka bumi ini dan menjalankan roda kehidupan kita. Nah, supaya lebih mudah Allah berikan aturan-aturan supaya kita ini mudah dalam hidup di dunia ini. Kan Allah lebih tahu tentang ciptaannya. Allah lebih mengerti tentang ciptaannya. Makanya Allah buat aturan-aturan untuk memudahkan kita. Nah, subhanallah saudara sekalian. Nah, aturan-aturan inilah yang mana apabila kita menjalankannya dengan baik, insya Allah aturan-aturan Allah tadi ini bisa memberikan keberkahan untuk kita di dunia hingga akhirat kelak. Sampai di akhirat kita dapat ampunan Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala katakan sukses, berhasil mendapatkan fauzan azima, keberuntungan yang besar, dapat ampunan, masuk surga. Di dunia ini linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, setelah tadi untuk beribadah, yang kedua untuk apa selain beribadah? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kami berikan ujian kepada kalian manusia, siapa dari kalian yang baik amalnya. Ujian dari Allah. Ini kita semua hidup ini penuh dengan ujian. Ketika kita berhasil, ketika dapat ujian, kita ini berhasil mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, kita berhasil namanya lulus, sukses. Tapi ketika kita dalam menghadapi ujian kehidupan kita, baik ujian dalam kenikmatan atau ujian dalam duka, ketika kita tidak menjalankan hal yang dari Allah dan Rasulnya, jadilah petaka buat kita, ada catatan. Lalu untuk apa lagi penciptaan manusia? Tadi untuk ibadah, yang kedua untuk diuji, yang ketiga untuk kita ini diganjar atas perbuatan kita di dunia ini. Setelah dipinjamkan badan, dipinjamkan ruh, dipinjamkan akal, dipinjamkan semua yang ada di muka bumi ini. Lalu pertanggungjawabannya kepada Allah Ta'ala nanti bagaimana? Dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, semua akan dipertanggungjawabkan. Nah, tentu pertanggungjawaban ini bukan hal yang sulit bagi Allah Ta'ala. Ya, kalau zaman sekarang ada audit namanya. Perusahaan-perusahaan tuh ada audit itu. Kalau udah diaudit kira-kira orang ketar-ketir nggak? Ngeri ketar-ketir. Kalau ada yang meleset dari hasil audit, berbahaya. Begitu juga kita nantinya. Kalau di dunia aja ada audit, kita ketar-ketir, apalagi dengan nanti auditnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada meleset sama sekali. Subhanallah, nggak bisa dibohongin lagi. Ya. Di dunia ini masih bisa ada pembohongan-pembohongan, penghilangan CCTV. Tapi bagi Allah Ta'ala, wallah, CCTV-nya nempel di sini. Allah bikin setiap orang ada CCTV, raqib atid, ngerekam semua. Nggak cuman yang zahir, yang batin juga direkam sama Allah Ta'ala, yang batinnya. Jadi lebih canggih daripada CCTV yang ada. CCTV yang ada ini hanya zahir,
Tapi CCTV-nya Allah Ta'ala melalui Raqib dan Atid itu adalah zahir dan batin pertanggungjawaban kita. Nah, luar biasa ibadallah, sehingga apa? Kita dikasih tahu oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, tujuan kita hidup adalah untuk kehidupan yang berikutnya, yakni kehidupan yang hakiki. Bagaimana kita bisa mengantarkan diri kita pada akhir yang baik. Karena Nabi SAW bersabda melalui sebuah hadisnya, saya di sini Bapak Ibu sekalian merangkum ada satu tema, diawali dari apa? Dari kakek saya almarhum Haji Umar Lubis di kampung saya di Sumatera Utara. Beliau ini wakaf tanah di belakang rumahnya. Kemudian dia bikinin asrama-asrama, lalu dia panggil kiai untuk ngajar ibu-ibu ibadah, buat pesantren lansia. Kakek saya tahun 1975 kakek saya wafat. Itu pesantren diurusin terus sama keluarga saya. Sampai sekarang ini santrinya masih 70 orang, nenek-nenek semua. Mukim tinggal di situ. Jadi khusus setiap hari hanya dapat pelajaran ibadah sampai dianterin bagaimana bisa mati dalam husnul khotimah. Nah, dulu saya pernah bawa Habib Rizik tahun-tahun 2001 gitu ke kampung ayah saya di sana. Dia lihat, ini apa nih Ustaz? Ini pengajian. Saya bilang ini bukan pengajian, Beb. Ini santri mukim daftar. Biasanya orang kalau udah sepuh-sepuh itu udah nggak punya beban lagi. Misalnya suaminya udah meninggal atau anak-anak udah pada gede-gede, udah masing-masing. Nah, dia fokus untuk apa? Menjemput akhir yang baik. Akhirnya dibuatlah seperti itu. Nah, luar biasanya Habib Rizik bilang, ini mondok nih nenek-nenek. Iya mondok nih. Wah, luar biasa deh. Kalau begitu ini mestinya yang ada begini di Jakarta nih. Nah, insya Allah Beb, nanti kita buat. Ente buat di An-Nur, buat nanti. Pokoknya dia kasih dorongan. Tapi ala kulihal dengan kesibukan kita, apalagi selama saya di Front Pembela Islam waktu dulu sebelum dibubarkan, waktu kita bakalan banyak habis di luar. Nah, tapi sekarang ini alhamdulillah. Nah, jadi saya mulai, dan selama kemarin saya ditahan bersama-sama Habib Rizik mondok di Bareskrim Mabes Polri. Nah, kita mutolaah terus. Selama kita mutolaah kitab ini terarahkan. Wah, kayaknya jadi nih. Sekarang waktunya kita untuk merealisasikan, cuman dalam konteks kekinian lah, bukan kayak kita di Sumatera di kampung sana emang yang fokus, tapi kita mau buat ada berapa program. Kita berencana di sini untuk mengadakan pondok pesantren, ya kita buat di sini. Nah, intinya pesantrennya adalah pesantren Ar-Raudhah Husnul Khotimah. Nama Ar-Raudhahnya Habib Rizik yang kasih. Nah, Husnul Khotimahnya untuk ini disarankan oleh Pak Haji Aziz. Pak Aziz yang kasih saran, masukin aja Husnul Khotimah. Cocok, saya bilang. Akhirnya masuk. Ada teman-teman yang kumpul. Nah, di sini ya ikhwan, kenapa mesti Husnul Khotimah? Kita menjadi pusat perhatian setiap muslim. Orang beriman harus pusat perhatiannya ini. Karena Nabi SAW, Husnul Khotimah kita udah tahu semua ya, artinya akhir yang baik. Akhir yang baik, Husnul Khotimah secara bahasa adalah akhir yang indah, yang baik. Nah, kebalikannya adalah Su'ul Khotimah. Su'ul Khotimah artinya penutup yang buruk. Saudara sekalian, dari sini mari kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW dari Sahal bin Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal manusia itu tergantung akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka baik dia dicatat. Kalau
akhirnya buruk, maka buruklah. Nah, di sini ada satu pengertian, hadis yang lain ini memperkuat. Nah, di sini an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah as-sadiq al-masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Setiap manusia itu diciptakan di dalam perut ibunya dalam bentuk sperma. Ini adalah 40 hari menjadi nutfah, masih sperma 40 hari. Kemudian thumma yakunu alaqatan mithla dzalik, lalu menjadi alaqah, segumpal darah 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, lalu menjadi segumpal daging seperti itu juga 40 hari juga. Lalu setelah itu yursalu ilaihil malak, diutuslah kepadanya malaikat, fayanfukhu fihi ruh, ditiupkanlah kepada janin tersebut ruh. Lalu apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu ia diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikat birizqihi, mencatat rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, syaqiyun au sa'idun, yakni amalnya dia menjadi orang celaka atau orang bahagia. Disuruh dicatat, malaikat langsung catat sebelum kita lahir, Pak. Sebelum kita lahir udah dicatat duluan. Kemudian bagaimana? Nabi bersumpah di sini, fa wallahilladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang mana tiada Tuhan kecuali zatnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Kata Nabi, demi zat yang tiada Tuhan kecuali dia, setiap ada seorang manusia yang melakukan amal-amal ahli jannah sampai dia dengan ajalnya tinggal sejengkal lagi, ya, tinggal sejengkal lagi, amal ahli surga selalu dia kerjakan, tinggal sehasta, maaf. Di ujungnya dia mengerjakan perbuatan ahli neraka, maka masuk dia ke dalamnya. Ini kata Nabi. Lalu ada orang yang mengerjakan amal ahli neraka terus menerus sampai dia tinggal sehasta lagi mau nyambut ajalnya. Lalu dia dicatatkan duluan akan mengerjakan amal baik, lalu dia mengerjakan amal baik, masuk surga dia. Padahal nih ahli neraka dikerjain terus perbuatannya selama hidupnya. Ujungnya dia kerjakan ahli surga, jadi itu masuk surga dia. Nah, itu namanya husnul khotimah. Nah, dari sini kita bisa lihat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang bagaimana pentingnya seseorang memperhatikan ujung hidupnya nanti. Nah, seperti apa aja sih ujung hidup yang baik? Mari kita perhatikan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dapat jelas ya, jadi kematian itu mau yang seperti apa? Kita bisa lihat dan mencontohnya dengan keadaan yang baik. Nah, ini secara global saja. Yang pertama mati syahid di medan perang. Yang kedua kena wabah taun, sakit yang begitu parah, khususnya penyakit menular yang bisa taun itu, kalau ini dia kulit sama ininya Pak bisa lepas, dahsyat penyakitnya, dan jarang orang bisa sembuh apabila kena penyakit ini. Makanya kalau orang kena penyakit itu saking beratnya penyakit taun, dia itu seperti syahid apabila dia bersabar. Yang kedua sakit perut. Yang ketiga sakit perut. Yang keempat orang mati tenggelam. Yang kelima mati karena tertimpa reruntuhan. Nah, itu ada hadis Nabi Muhammad SAW di situ. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Nah, Nabi SAW bersabda,
Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah semata-mata mengharapkan ridha Allah, dan itu menjadi akhir perbuatannya terakhirnya mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, katanya masuk surga dia. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah, barang siapa yang berpuasa satu hari semata-mata karena Allah, khutima lahu bihi dakhalal jannah, tapi itu akhir perbuatan dia masuk surga. Wa man tasaddaqa bisadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa orang yang bersedekah kemudian dia menjadi akhir perbuatannya, amalnya tadi karena Allah, dia masuk surga. Nah, jadi setiap amal soleh yang dia kerjakan itu bisa menghasilkan masuk surga, ya kawan. Kemudian contoh lain adalah ketika ribat, menjaga perbatasan kaum muslimin, perbatasan negara-negara Islam, ya, dijaga di situ, dia begadang di situ daripada serangan musuh, itu matinya mati terhitung sebagai amal yang pahalanya sangat besar sekali, sehingga dia dialirkan terus pahalanya karena dia menanamkan keamanan bagi satu negara. Ya. Yang kita lihat yang keempat, ini kita perlu agak percepat, wafat ketika nifas. Ini khusus buat perempuan. Buat perempuan ketika nifas atau hamil, setelah lahir ataupun bagaimana, itu dijamin masuk surga. Kemudian kita lihat lagi meninggal dunia dengan kening berkeringat, di mana Nabi SAW mengatakan al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Setiap orang mukmin itu wafatnya dengan kening yang berkeringat. Ini ciri-ciri mati yang baik. Kemudian wafat karena dibegal atau dirampas hartanya. Nah, di sini ada terjadi dialog luar biasa. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali?" Ya Rasulullah, kalau ada orang datang ingin merampas hartaku, apa yang harus saya lakukan? Fala tu'tih malak, jangan kau berikan hartamu. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana kalau saya bertahankan harta tapi dia bunuh saya? Faktulhu, maka bunuh dia. Qala ara'aita in qatalani, lalu bagaimana apabila dia yang membunuh saya gara-gara saya pertahankan hartanya? Fa anta syahid, engkau mati syahid gara-gara mempertahankan hartamu tadi. Qala ara'aita in qataltuhu, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya yang bunuh dia? Dikatakan apa? Huwa finnar, dia di neraka jahanam. Nah, ini ciri-ciri nih, kita mempertahankan harta pun termasuk kematian yang baik. Nah, kemudian cukup banyak sekali di sini wafat karena membela hartanya, membela dirinya dari kezaliman, membela agamanya dan membela kehormatan keluarganya. Misalnya ada keluarga kita mau aniaya atau ada yang mau diperkosa, kita bela lalu kita mati terbunuh, itu semua mati syahid. Membela agamanya, agama kita dihina lalu kita bela. Cukup banyak sekali hadis-hadis seperti ini sudah diterangkan, itu matinya pun mati syahid. Kemudian menjaga dirinya dan hartanya juga demikian. Kemudian kita bisa memperhatikan, saudara sekalian, bagaimana hal-hal yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Ada mati di malam Jumat atau di siang hari Jumat, itu juga pilihan yang baik, ya, karena Nabi SAW mengatakan, ya, wafat di mata muslimun yamutu lailatal jum'ah au nahariha illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Di sini Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim mati pada malam Jumat atau hari Jumat kecuali Allah jaga dia dari fitnah kubur. Ada hadis yang lain yang mengatakan bahwasannya diampuni dosa-dosanya. Jadi kita termasuk orang yang beruntung apabila mati di malam Jumat atau hari Jumat. Nah, itu boleh diminta kepada Allah.
ya. Kemudian mati karena terbakar, ya. Kita bisa lihat nih ke model sekarang ini seperti orang-orang yang dibakar di Myanmar, umat Islam dibakar atau kena bom di Palestina, yang seperti ini semuanya mati terbakar, maupun di rumah, ya, itu pun juga mati dalam syahid. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya termasuk kena penyakit radang selaput dada. Ini kayak model-model corona nih yang menghantam selaput dada, sebenarnya dia termasuk syahid orang yang kena, asal dia gunakan dengan keikhlasan, dan di situ termasuk orang yang kena reruntuhan. Taib, di sini ya ikhwan cukup banyak sekali. Terus mati kena TBC. Di sini Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, termasuk orang yang kena TBC namanya as-sul. Was-sullu syahadah. Sul itu TBC. Kena TBC, mati dengan kesabaran, dia masuk surga. Nah, termasuk syahid. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di sini ya ikhwan? Nah, ini perlu kita pengenalan orang yang disolatkan lebih dari 100 orang. Makanya upayakan apabila ada orang yang meninggal dunia, umat Islam datengin rame-ramein. Khususnya kalau melihat hadis Nabi ini dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin tusalli alaihi mi'ah minal muslimin." Ya. Kemudian apa? Yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Nah, rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa orang yang disolatkan lebih dari 100 jumlahnya, ya, 100 orang yang semuanya memohon syafaat agar dia diampuni dosa, melainkan Allah Ta'ala mengabulkan permohonan syafaat mereka terhadap mayit tersebut. Alhamdulillah. Nah, makanya upayakan kalau mati orang nih malam Jumat, nikmat disolatinnya di hari Jumat. Pas orang sholat Jumat disolatin, itu dapat insyaallah ta'ala. Melalui hadis ini berarti dia mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa kaum muslimin. Kemudian mati yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Ya, Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan di akhir kalimatnya ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Nah, ini ada pelajaran dari kita ya ikhwan, bagaimana kita ini menghasilkan, karena Nabi tadi mengatakan akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Di sini berarti ada pelajaran lain, yakni apa? Nabi SAW mengajarkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang sedang sekarat ucapan la ilaha illallah. Nah, bagaimana ngucapinnya, bagaimana cara mentalkin, ini kita membuat satu pelajaran. Dan paling penting supaya keluarga kita mesti mengerti. Supaya apa? Biar dia nanti bisa ngajarin kita. Manakala kita sedang menghadapi sakaratul maut, kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ini keluarga harus tahu nih. Mesti belajar yang kayak begini. Apaan aja sih, apa perlu di berulang-ulang, apa perlu dibentak-bentak misalnya gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebut, apa perlu sepanik itu. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, kita di sini ya ikhwan, ini udah mau isya ya. Baik, kita di sini ada, khususnya saya dalam hal ini membuat dalam materi pesantren dewasa dan lansia serta keluarga. Kita ini mau buat namanya pesantren-pesantren yang kayak begini, tapi adanya mondoknya itu weekend, sepekan. Kalau nggak 2 hari, Sabtu Minggu, 1 minggu. Nah, kalau yang weekend ini bisa sama keluarga. Kita ingin ngajak keluarga kita mengerti tentang sakaratul maut. Apa sih yang terjadi dalam sakaratul maut itu? Apa yang dihadapi orang?
bagaimana cara mentalkin, ya. Kemudian apa yang harus disiapkan. Nah, kemudian di sini harus menciptakan suasana husnul khotimah biar terjadi, karena orang ini mesti mengerti apa yang sedang dihadapi oleh seseorang yang sedang sakaratul maut. Dia tuh lagi ngelihat apa? Ada setan datang yang nggak pernah dia lihat. Ada malaikat datang yang nggak pernah dia lihat. Ada lagi kalau udah semakin tinggi, ruh udah ketarik terus dengan sakitnya bukan main, orang lagi panik, tiba-tiba muncul sosok-sosok seperti kerabat kita yang udah mati duluan. Lalu dia menanamkan, kamu jangan, gak usah percaya tuh sama Allah, sama agama, omong kosong tuh, dusta semua tuh, gue udah mati duluan, lu percaya gue kan? Begitu. Ini setan berubah. Karena itu kesempatan setan, kesempatan iblis menggoda manusia di ujung kehidupan. Itu setan rame-rame mengatakan, sekarang kesempatan kamu untuk menyesatkan dia. Kalau enggak, selamanya dia akan masuk surga. Tapi kalau kamu berhasil merebut dia ke neraka, kita akan bersama-sama dia nanti. Itulah saat-saat itu perlu. Orang sedang berat, lagi sakitnya sakarat. Nabi katakan sakarat itu sakitnya lebih sakit daripada sayatan pedang. Lalu bagaimana? Ya mau nggak mau kita harus membantu, menolong keluarga atau teman atau muslim lain yang sedang sangat memerlukan bantuan orang tadi. Inilah yang perlu untuk kita pelajari ya ikhwan. Nggak cuman kita aja, tapi anak cucu kita juga perlu untuk kita mempelajarinya. Di sini ada 10 ya, kalau dia dapat ada 10 cara udah saya himpun. Ini kita ciptakan. Nah, kita persingkat di sini. Oke. Perlunya saat orang sedang sakaratul maut itu didatangkan orang dari orang keluarganya atau gurunya atau orang yang dia percaya. Tujuannya apa? Untuk membantu meyakinkan orang yang sakarat agar dia punya husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah, Allah ampunin dirinya. Itu perlunya, pentingnya, sehingga ada orang baik yang dihadirkan. Jadi jangan didatengin orang lagi sakarat yang muncul di situ teman mabok zaman dulu ya. Ini bikin orang shock. Dia tambah nggak percaya, wah gua nggak diampunin deh dosanya. Teman main judi, teman korupsi, teman-teman begitu jangan dihadirkan di saat orang sedang sakarat. Tapi apa? Dia harus yang dihadirkan adalah orang-orang baik, khususnya ada orang yang dia percaya, ustadz misalnya yang dia percaya, sehingga dia bisa menyampaikan tentang apa? Meyakinkan diri seseorang. Husnuzon kepada Allah, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kamu masih dapat waktu ampunan sekarang, kamu taubat sekarang, masih bisa tuh. Nah, akhirnya bagaimana? Itu yang dibangunkan. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Ana inda zonni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka tidak aku ampuni, aku tidak akan ampuni. Kalau hambaku berprasangka aku ampuni, aku akan ampuni dia. Nah, inilah yang kita bantukan kepada dia agar dia mau berbuat baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mau mengampuni dirinya. Kemudian sambil mengingatkan ya, menjauhkan dari musuh-musuhnya, teman-teman maksiat, dari sisi sang muhtador. Muhtador itu orang yang sedang
sakaratul maut, yang didatengin malaikat. Itu namanya muhtadar. Nah, kemudian di sini ada orang yang membacakan surat Yasin saat orang sakaratul maut. Kenapa ada orang membacakan suratul Yasin? Nabi SAW bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surat Yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Ada dua pengertian di sini. Ada mautakum artinya orang yang sudah mati atau orang yang sedang dalam sakaratul maut. Itu pengertian. Kita pakai dua-duanya. Nah, sakaratul maut bacakan Yasin artinya kita menghadirkan kekuatan, menghadirkan kebaikan Yasin di sekitar yang ada orang sedang sakaratul maut. Itu akan membantu dirinya sebagai orang yang bisa mati husnul khotimah. Karena kita ini mau mengundang kebaikan, kita mau undang malaikat biar malaikat ikut hadir. Nyalakan wangi-wangian biar, karena malaikat itu diterangkan apa? Malaikat itu dia merasa tersiksa dengan apabila manusia tersiksa. Tapi malaikat senang apabila manusia itu senang. Nah, kita kalau wangi-wangian kira-kira senang nggak dengan wangi-wangian? Nah, malaikat juga senang dengan wangi-wangian. Bakarlah wangi-wangian, apa bukhur, apa kita semprot apa yang sifatnya wangi-wangian sehingga malaikat hadir, malaikat rahmat. Lalu ada yang baca Yasin, tambah kuat, tambah hebat, malaikat rahmat ikut hadir di tengah-tengah kita. Ini menyempitkan ruang gerak setan di dalam mempengaruhi saudara kita. Nah ya ikhwan, ini kira-kira yang digambarkan tadi. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sekarat itu masih dari kaki, nyawa baru ditarik sampai dari kaki sampai ke paha, sampai ke ini, itu kaki udah kelihatan udah dingin, udah ketarik, dia udah kesakitan, udah masih sini, ini masih bisa tobat sebelum sampai kerongkongan. Ketika nyawanya, ruhnya udah sampai kerongkongan, udah selesai, nggak ada lagi taubat buat dia. Tapi kalau masih di kaki, nyawa baru ditarik masih sampai perut, itu masih bisa, Pak. Disitulah pentingnya orang-orang baik tadi menanamkan taubat kepada dia. Nah ini secara singkat apa yang kita sampaikan tadi ya. Kemudian ini biar, kalau ini saya rasa setiap muslim, setiap keluarga harus ada yang mengerti ini. Jangan sampai ada anak-anak nggak paham yang kayak beginian. Ini tugas-tugasnya dia, mengingatkan amal baik. Masya Allah hebat, bapak ini banyak sedekah di masjid, bapak ini melihara anak yatim. Jadi dibangkitkan, ingetin tentang amal-amal baik dirinya. Lalu oke, baik. Nah itu kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, apa yang telah kita hadirkan. Oke, baik, ini boleh ditutup, Bang. Nah, itu ciri-ciri tadi, cara-cara kita untuk membantu saudara kita ataupun kerabat kita atau orang tua kita dalam husnul khotimah di akhir kesempatan. Karena itu waktu berebut dimatikan antara kita dengan setan. Itu waktu sakaratul maut, itu waktu paling genting itu. Nah, saya akhirnya dari sini, ini salah satu materi pelajaran yang andai kata saya coba buat untuk kita bisa setting pesantren dewasa dan lansia ya. Jadi nggak mesti tunggu nenek-nenek atau kakek-kakek gitu, tapi orang yang mau belajar pun, termasuk keluarga yang baik pun, nggak ada salahnya untuk ikutan seperti ini. Ya, itu ada programnya, program yang kita buat, ada paket weekend untuk teman-teman atau grup atau keluarga, ada juga yang untuk seminggu, ada juga yang untuk sebulan, ada juga yang untuk 3 bulan, ada yang untuk 6 bulan dan untuk setahun. Ya, kurikulumnya sudah kita siapkan. Nah tentunya ini kira-kira gambaran tadi. Secara singkat, secara ringkas, apa aja sih yang akan dihadapi, yang kita akan saksikan nanti manakala dalam sekarat.
Nah minimal orang kalau udah belajar gini kita nggak kaget nih nanti. Oh ada itu ternyata ada ini. Kenapa? Udah pernah belajar duluan. Kita udah punya persiapan. Dan ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena udah masuk waktu Isya. Dan insya Allah Ta'ala nanti pada setelah sholat Isya mungkin kita bisa bincang-bincang akan program ini. Saya mengajak ibu-ibu bapak-bapak sekalian untuk bisa bantu saya dalam melaksanakan program ini. Saya sedang perluasan lahan di Megamendung. Di Megamendung, bukan di MS yang Habib Rizik, bukan. Saya dari Gadok ini belok kanan naik kurang lebih 4 kilo naik ke atas, kemudian belok kanan 2 kilo, nggak jauh. Nah, dan cuacanya Masya Allah tabarakallah nggak dingin. Ya kalau malam sih sejuk-sejuknya enak lah ya. Kemudian saya lihat ternyata ibu saya 82 tahun mau ikut tinggal sama saya di sana. Nah berarti dia merasakan sesuatu yang nyaman buat dia. Airnya nggak terlalu dingin tapi cukup sejuk. Nah di sana sangat tepat buat kita bisa berbuat apa namanya untuk membangun dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, dalam rangka menunda menunggu pembangunan asrama, masjidnya yang akan kita jalan, kita sementara ini bisa menjalankan program melalui pesantren-pesantren kilat khusus untuk yang seperti tadi. Bagaimana cara kita mendapatkan husnul khotimah? Apa sih itu husnul khotimah? Bagaimana kalau misalnya saya ada Nabi katakan itu orang ikut berjihad, begitu mati syahid ternyata Nabi bilang dia di neraka nih. Kenapa di neraka? Ternyata niatnya dia mau mati syahid biar dibilang pahlawan. Bahaya juga Pak kalau kita nggak ngerti-ngerti ini bagaimana urusan dalam batin kita untuk menghasilkan husnul khotimah dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada gambar sempat nggak tadi ente masuk? Sempat. Oh kelewat. Ya udah nggak apa-apa. Insya Allah Ta'ala saya mohon dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang apabila nanti kita dalam perluasan lahan untuk pesantren lansia dan dewasa ini namanya pesantren Husnul Khotimah di Megamendung, kita akan mengadakan perluasan lahan per meternya itu di dalam tahap pertama ini 3.200 meter. Per meternya 750.000. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin berwakaf bisa untuk ikut serta dalam amal jariah di sana dengan berupa wakaf, bisa ikutan. Insya Allah Ta'ala nanti bisa dimasukkan di sini ada brosur atau ada e-brosur yang kita kirim ataupun ada proposal, dipersilahkan ya ikhwan. Yang mau berapapun silahkan, nggak usah mesti 1 meter, ya mau 10 cm pun boleh. Ya jangan dilihat kecilnya 10 cm itu, kalau berapa kilo ke bawahnya, luarnya kelihatan 10 cm cuman segini, tapi ke bawahnya berkilo-kilo itu sudah sekarang. Jangan dianggap remeh. Ya mau lebih luas lebih bagus lagi. Nah itu semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan saya berharap nanti Bapak Ibu sekalian bisa kunjungan ataupun bisa ikut program yang kita buat dengan suasana sambil wisata ya, sambil wisata religi tapi juga kita sambil ada mempelajari satu hal yang saya rasa penting untuk kehidupan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.